Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Video kali ini kembali lagi kita akan membahas tentang perpolitikan yang terjadi di negeri ini. Seperti biasa, sebanyak mungkin kita menampung banyak informasi agar supaya kita mengenal ini sosok-sosok pemimpin, calon pemimpin yang akan memimpin Indonesia. Agar supaya juga kita semakin pintar melihat rekam jejak mereka yang mengatakan dirinya ingin memimpin Indonesia. Supaya jangan salah pilih guys. Kita lihat rekam jejak, apakah mereka memiliki track record, mereka bisa membangun sebuah daerah, mereka bisa dekat dengan rakyat, apakah mereka tidak pernah terlibat dengan tindakan kriminalitas, apakah mereka tidak pernah membuat video-video yang terbukti mereka itu pembohong dan sebagainya. Kita akan bahas dulu videonya. Link original video ada di deskripsi, dan let's play this video and let's do this. Let's go. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pertemuan Ganjar dan Mahfud MD? Waspadalah. Banyak cukong yang mau menjegal. Wow. Dengan Pak Ganjar itu ya ngobrol-ngobrol ringan aja, bicara soal tentang pemberantasan korupsi, ya nostalgia aja lah. Sebab itu kita enggak bicara soal capres, cawapres apa. Kita tahu koalisinya PDIP itu nanti akan ditentukan oleh koalisi yang dipimpin oleh Bu Megawati. Sehingga kita sudah tahu, sehingga kita bicara bagaimana saja Indonesia yang baik. Nah itu aja yang kita bicarakan. Pertemuan Pak Mahfud dan misalnya sebagai upaya diskusi. Jadi ada perdebatan dan diskusi yang relatif cukup serius ya terkait dengan politik dan kesamaan itu. Kenapa Mahfud MD belakangan ini cukup santer dikaitkan? Karena memang secara elektabilitas, jika diduetkan dengan Ganjar Pranowo, relatif memberikan insentif politik elektoral yang relatif juga signifikan. Dua sosok ini nyaris tidak punya celah gitu ya dalam konteks politik elektoral. Nah itu kan tentu sudah dipelajari cukup panjang begitu. Jadi itu tadi kaitannya dengan cara berpikir, kemudian visi, kemudian tentu yang paling utama adalah ideologinya itu bagaimana, itu yang perlu dikonfirmasi. Meski kita belum bisa memastikan siapa cawapresnya, tapi pertemuan antara Ganjar dan Mahfud MD baru-baru ini bikin banyak orang ketar-ketir. Duet ini kalau sampai terwujud bakal menjadi duet maut. Saling melengkapi, saling mendorong untuk Saya maju. sih setuju Anda mungkin sekali pernah ya. mendengar istilah the odd couple yang mengacu pada pasangan yang punya karakteristik yang sangat berbeda tapi tetap bisa saling menyatu. Nah mungkin istilah ini cocok untuk menggambarkan pertemuan antara dua tokoh nasional yang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menko Polhukam Mahfud MD. Pertemuan ini terjadi pada hari Senin 11 September 2023 di kantor Kemenko Polhukam di Jakarta. Pertemuan ini menarik perhatian publik karena keduanya punya latar belakang yang berbeda, tapi juga punya kesamaan dalam hal visi dan misi untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Apa yang sebenarnya terjadi dalam pertemuan ini? Apa yang dibahas oleh keduanya? Apa dampaknya bagi politik dan pemerintahan Indonesia? Apa hubungannya dengan pemilu presiden 2024 mendatang? Dalam bahasan sekarang, kami akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mengulas sedikit latar belakang, nggak usah banyak-banyak. Jadi tentang isi juga, lalu kesimpulan dari pertemuan antara Ganjar dan Mahfud. Saya juga akan memberikan analisis dan opini saya tentang pertemuan ini dari berbagai sudut pandang ya. Dan saya berharap bahasan kita kali ini bisa memberikan informasi yang akurat dan objektif ya, sekaligus juga bisa menghibur Anda. Latar belakang pertemuan antara Ganjar dan Mahfud ini nggak terjadi secara kebetulan. Ada beberapa alasan yang mendasari pertemuan ini, seperti keduanya merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang merupakan partai pemenang pemilu legislatif 2023 dengan perolehan suara sebesar 22,5%. Keduanya ini kan merupakan calon kuat untuk maju sebagai capres atau cawapres pada pemilu presiden 2024 mendatang. Ganjar dinilai sebagai sosok pemimpin yang dekat dengan rakyat, sederhana dan berprestasi dalam memimpin Jawa Tengah. Mahfud dinilai sebagai sosok yang intelektual yang berpengalaman dalam bidang hukum, politik, dan keamanan. Keduanya memiliki hubungan yang baik dengan Presiden Jokowi yang merupakan Ketua Umum PDIP.
Ganjar ini merupakan salah satu gubernur yang mendapatkan dukungan penuh dari Jokowi dalam menjalankan program pembangunan di Jawa Tengah. Mahfud merupakan salah satu menteri yang dipercaya oleh Jokowi untuk mengkoordinasikan isu-isu strategis di bidang politik, hukum, dan keamanan. Dan keduanya punya kisah kegagalan dalam menjadi cawapres Jokowi pada pemilu presiden 2019 lalu. Ganjar sempat diusung oleh sejumlah kalangan sebagai cawapres Jokowi, tapi akhirnya nggak terpilih karena dianggap kurang cocok dengan elektabilitas Jokowi. Mahfud juga sempat diisukan sebagai cawapres Jokowi, bahkan sudah mendapatkan kabar dari Megawati Soekarno Putri selaku ketua Dewan Pembina PDIP, tetapi akhirnya batal juga karena ada intervensi dari partai koalisi. Nah, isi pertemuan menurut sumber berita yang dilansir dari Kompas.com, pertemuan antara Ganjar dan Mahfud itu berlangsung selama sekitar 1 jam. Jadi dalam pertemuan tersebut, katanya keduanya membahas berbagai hal terkait dengan situasi politik, hukum, dan juga keamanan di Indonesia saat ini. Beberapa topik yang dibahas seperti adalah penanganan pandemi COVID-19 yang masih menjadi tantangan utama bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Jadi keduanya memang sepakat bahwa vaksinasi massal harus terus ditingkatkan untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok. Dan keduanya juga sepakat bahwa protokol kesehatan harus tetap ditaati oleh masyarakat untuk mencegah penularan virus corona. Nah, persiapan pemilu presiden 2024 yang menjadi momen krusial bagi masa depan demokrasi dan kemajuan Indonesia. Keduanya juga sepakat bahwa pemilu presiden 2024 harus berlangsung secara jujur, adil, dan juga damai. Dan keduanya juga sepakat bahwa pemilu presiden 2024 harus menghasilkan pemimpin yang berkualitas, visioner, dan berintegritas. Jadi pertemuan antara Ganjar dan Mahfud merupakan pertemuan yang positif dan produktif. Keduanya menunjukkan sikap yang dewasa, terbuka, dan saling menghormati. Keduanya juga menunjukkan kesamaan visi dan misi dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Pertemuan ini bisa menjadi awal dari kerjasama yang lebih erat antara keduanya di masa depan, baik sebagai rekan kerja ataupun sebagai pasangan capres-cawapres. Dan tentu saja hal ini masih tergantung loh pada dinamika politik yang berkembang di PDIP dan partai-partai lainnya. Tapi yang pasti, pertemuan ini memberikan harapan baru bagi masyarakat Indonesia yang menginginkan pemimpin yang berkualitas, visioner, dan berintegritas pada pemilu presiden 2024 mendatang. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah layak Profesor Mahfud menjadi pendamping Ganjar? Nah, kita ulas sedikit. Waktu itu tahun 2019, Mahfud MD sudah sangat siap untuk mendampingi Pak Jokowi sebagai wapres. Walaupun ekspresi ini tidak terwujud, tetapi secara esensi tetap berlangsung dengan kejadian. Pak Mahfud MD mendampingi dan melengkapi pengawalan atas negeri ini dalam kabinetnya Pak Jokowi meski tidak menjadi wapresnya. Ingat ya, agar paham dengan bahasan Mas Bagong, pegang kata kuncinya adalah keberlanjutan pembangunan. Nah, bahasan kita kali ini saya memaparkan logika waras politik ala rakyat tuh, yang semuanya baik dalam model paparan hamburger politik ala Mas Bagong. Dua perspektif. Saya juga sempat berpikir ya, Pak Mahfud menjadi Menko Polhukam, tapi perannya itu sudah lebih banyak disorot dari peran seorang cawapres di era Pak Jokowi ini. Kalian ngerasa nggak sih? Apalagi jika diberikan kepercayaan sebagai cawapres kepada Pak Mahfud, pasti dia akan menunjukkan kinerja yang mungkin itu akan membawa dampak yang luar biasa di negeri ini, khususnya dalam menegakkan keadilan dalam hukum di Indonesia. Kalian setuju nggak Pak Mahfud jadi cawapresnya Pak Ganjar? Saya sangat setuju, saya sangat mendukung. Dan semoga saja pertemuan antara Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang berlangsung selama 1 jam itu seperti isyarat kepada kita semua bahwa mereka akan dipasangkan. Semoga saja itu adalah sebuah titik terang untuk ya sedikit meredam rasa penasaran kita tentang apakah Pak Ganjar dan Pak Mahfud akan dipasangkan. Kita tunggu saja dinamika politik yang terjadi. Kita akan terus update semuanya dan kita akan terus kabari kalian semua. Untuk itu jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan berita yang diupdate di channel ini. So, thank you so much for watching this video. Saya Vicky Empong pamit. See you and God bless. Bye guys.